Halo semuanya. Jadi kali ini kami dari kelompok 4 ya, akan jelaskan tentang kuis besar untuk mata kuliah manajemen pemasaran atau marketing. Nah, untuk yang pertama ada penjelasan tentang market segmentation-nya Apple Inc. Oke, yang akan dijelaskan oleh saya. Ke Oke, bisa lanjut. Oke, jadi ini anggota kami, ada Alvina Tabita, ada saya, ada Ivan Angela, dan ada Raffi Arsani. Oke, lanjut. Oke, untuk table of content di sini jadi ada dibagi 5, yaitu geographical, secara geographical, ada secara demografikal, ada behavioral, ada psychographical, sama yang terakhir ada psychological. Oke, next. Nah, pertama Apple Inc. Geographical, ya, lanjut lagi. Oke, geographical market segmentation. Jadi pertama, Apple kita tahu lah secara geografis memang target konsumen mereka itu berada di Amerika Serikat pastinya, dan secara mengglobal karena kita tahu juga Amerika merupakan rumah dari Apple, dan secara geografis juga daerah yang target adalah daerah perkotaan yang sedang mengalami kemajuan teknologi. Next. Nah, di daerah perkotaan kenapa? Itu karena sangat cocok bagi Apple, karena penggunaan teknologi dalam perkotaan itu semakin berkembang seperti yang kita ketahui ya. Dan masyarakat terus mencari teknologi yang dapat membantu mereka melakukan pekerjaan dengan lebih mudah. Dan tentunya Apple itu juga membantu dalam hal itu. Oke, yang kedua, Apple Demographical Market Segmentation. Next. Nah, Apple menargetkan produknya kepada orang yang berjangka usia 18 sampai 35 tahun. Jadi nggak terlalu muda juga nggak terlalu tua. Dan jenis kelamin laki-laki maupun perempuan seperti itu. Dan konsumen produk Apple kebanyakan ditargetkan kepada orang yang memiliki pendapatan tinggi. Kenapa? Karena tahu sendiri harganya Apple mahal. Oke, next. Behavioral market segmentation. Oke, dari sisi behavioral ini sendiri, Apple sendiri kan mengenalkan iPhone 3 tuh. Nah, itu mereka tuh pasti dengan mempertimbangkan perilaku konsumen, sikapnya konsumen, dan sikap terhadap perubahan teknologi dan inovasi fitur baru itu dapat menarik dan mempengaruhi perilaku pelanggan. Nah, iPhone dengan fitur teknologi barunya menggabungkan 3 produk hanya menjadi satu perangkat genggam yang kecil dan ringan dibentuk iPhone itu. Nah, pengguna iPhone di era kekuatan dan kecanggihan software yang belum pernah terlihat di perangkat seluler, yang sepenuhnya mengubah apa yang dapat dilakukan pengguna di ponsel mereka sehingga cocok dengan kategori inovasi. Oke, tentunya pasti ini baik diketahui oleh pengguna iPhone 3 juga nih. Nah, dengan mempengaruhi sikap perilaku dengan produk inovatif seperti iPhone 3, Apple membuat persepsi di benak konsumen dan dianggap sebagai perusahaan yang inovatif. Nah, ini memiliki basis loyalitas pelanggan yang luas, dan pelanggan mempercayai Apple untuk teknologi dan keamanannya. Nah, apalagi keamanannya. Dan hasil dari loyalitas inilah 52% pengguna iPod membeli iPhone menurut penelitian dan Solution Research Group. Jadi berpengaruh juga gitu dari penjualan iPod. Dan selanjutnya ada dari sisi psychographical market segmentation. Oke. Nah, kalau dari sisi psychographical sendiri ini, jadi dari Apple sendiri memiliki branding strategi yang berfokus pada emosi. Dia tahu ya kan tadi psychographical. Jadi kepribadian brand Apple sendiri adalah sebenarnya seperti kita juga banyak yang tahu kalau Apple tuh lebih banyak tentang gaya hidup, imajinasi yang bahkan kita sebelumnya kayak mikir, kayaknya nggak kayak gini deh gitu. Inovasi, gairah, harapan dan impian dan aspirasi serta power to the people melalui teknologi seperti itu. Nah, kepribadian mereka juga tentang kesederhanaan dan menghapuskan kerumitan dan dari kehidupan rakyat. Nah, desain produk yang digerakkan oleh orang dan tentang menjadi perusahaan yang benar-benar humanistik dengan hubungan yang tulus dengan pelanggannya. Nah, juga merek Apple tidak hanya akrab dengan pelanggannya, tapi juga disukai dan ada kebersamaan yang nyala di antara pengguna lini produk utamanya. Seperti itu. Dan toko retail Apple, seperti kita tahu, Apple memiliki toko retail sendiri, juga sangat sukses memberikan pengalaman langsung kepada calon pelanggan tentang nilai merek Apple atau value-nya brand Apple ini. Nah,
pengunjung Apple Store itu mendapatkan lingkungan yang menggarahkan dan tanpa tekanan, tempat mereka dapat menemukan lebih banyak tentang keluarga Apple. Jadi seperti kita tahu kalau misalkan kita ke iBox atau semacamnya toko-toko resmi Apple, pasti feelingnya beda gitu. Dan mendapat bantuan praktis tentang produk Apple di toko-toko guru bars dan staff retail Apple sangat membantu juga. Seperti kita juga kalau misalkan walaupun nggak beli tapi bisa tuh kayak tanya-tanya tuh staff-staffnya di situ, informatif juga dan menunjukkan antusiasme tanpa tanpa dengan etika yang baik lah seperti itu. Oke, next. Dan yang terakhir di sini ada sisi psychological market segmentation. Oke, next. Nah, jadi Apple menggunakan 4 aspek utama, yaitu motivasi, sensasi, maaf itu typo, persepsi, pembelajaran dan keingatan, dan yang terakhir ada kepercayaan dan sikap. Nah, Apple sendiri juga mendorong pelanggan untuk termotivasi melakukan pembelian. Jadi dari visual produknya sendiri, kita seperti kita ketahui, pasti kalian juga banyak tuh yang tertarik sama produk Apple, kayak eye catching banget gitu kan, dan karakteristiknya simple gitu. Next. Oke, dan jika konsumen memiliki pengalaman yang baik saat menggunakan produk, konsumen akan cenderung kembali menggunakan produknya lagi karena mereka merasa kayak produknya itu worth it gitu loh. Nah, Apple juga memperhatikan ekspansi mereka dengan iklan dan dengan menyediakan servis yang baik bisa offline atau maupun online kayak gitu. Nah, di sini ada segmentation persona. Oke, lanjut. Jadi ada satu user namanya Adam. Sorry. Oke, bisa dilihat di sini. Ini dia, profilnya dia. Dia dari Seattle, Washington. Oke, occupationnya dia web developer dan dengan gaji $76,000. Gitu. Next. Ya. Oke, bisa yang dilihat tadi memang Adam itu merupakan satu orang yang tinggal di perkotaan dan memang punya gaji tinggi. Dan motivationnya sebagai seorang yang bekerja di front end web developer, Adam membutuhkan satu laptop yang memiliki kekuatan cukup untuk mengimbangi dengan pekerjaannya. Dan seperti kita tahu juga, MacBook pasti menjadi solusi bagi orang-orang itu. Dan Adam menemukan bahwa Apple, seperti saya bilang tadi, menemukan spek yang sesuai dengan pekerjaannya dibandingkan dengan produk elektronik lain. Nah, goals-nya, Apple memiliki kelebihan dalam spek laptop yang lebih maju sesuai untuk pekerjaan yang berhubungan dengan software. Seperti kita tahu, web developer pasti butuh laptop yang bagus. Apple juga lebih mengunggulkan teknologi simpel dan efisien. Dan itu sangat dibutuhkan. Dan menurut kata-katanya Adam, saya bacakan, saat saya sadar betapa berat pekerjaan saya pada software, menemukan produk laptop yang sanggup untuk mengimbangi pekerjaan saya sangatlah penting. Ketika saya mengetahui produk Apple cocok dengan keperluan pekerjaan saya. Sekarang, pekerjaan saya menjadi lebih mudah. Produk Apple sangat membuat pekerjaan saya lebih efektif dan efisien. Oke, seperti itu. Oke. Innovation distinguishes between a leader and a follower. Oke, next. Selanjutnya, ada brand positioning yang akan dijelaskan oleh Ivana dan Raffi. Oke, jadi di sini saya akan menjelaskan, saya dan Raffi akan menjelaskan tentang brand positioning dari Apple. Yang pertama ada perpetual map. Jadi Apple itu berada di high price dan high technology dan dia bersaing dengan Samsung. Next. Dan untuk value proposition sendiri, Apple tidak hanya Apple tidak hanya think different, tapi mereka juga memikirkan teknologi yang cocok untuk kalangan umum, serta privasi kita aman di tangan Apple. Oke, value think different diciptakan oleh Steve Jobs saat mencoba bersaing dengan IBM untuk menjual personal komputer yang berupa Macintosh. Kata think different merupakan respon terhadap slogan IBM yaitu think next.
Apple mencoba untuk berkoneksi dengan orang-orang yang kreatif yang menurut Apple adalah orang-orang yang mau think differently. Hal ini mendapatkan banyak perhatian dari beberapa desainer profesional, pembuat film, dan agensi pemasaran. Kebanyakan peralatan mereka didukung dengan produk-produk Apple. Oke, jadi Apple itu tidak hanya menjual teknologi. Secara tidak langsung jika Anda membeli produk Apple, maka Anda dianggap sebagai orang yang keren. Ini mengapa setiap dari agensi pemasaran diharuskan memiliki komputer Apple. Memiliki produk-produk Apple di agensi pemasaran ini menunjukkan keunggulan mereka. Berbeda dengan IBM yang hanya dipakai di lingkungan yang kaku seperti perbankan dan firma hukum. Take that words. Dengan rilisnya iPod dan iPhone, Apple mendapatkan lebih banyak pengguna produk mereka. Hal ini juga menjadi pintu masuk untuk menjual Macintosh lebih banyak. Apple tidak hanya think different, namun juga memiliki teknologi yang tepat. Produk Apple tentu sudah menjadi alternatif yang lebih baik daripada produk laptop dan handphone lain. Meskipun variasi kustomisasi lebih sedikit, namun pelanggan tidak akan peduli akan kebebasan mengatur gadget mereka. Pelanggan hanya akan peduli akan teknologi yang tepat. Hal ini sangat masuk dengan pertanyaan misi mereka akhir-akhir ini, yaitu perusahaan Apple berkomitmen untuk membawa pengalaman pengguna terbaik kepada pelanggan melalui inovatif hardware, software, dan services. Ini semua semata-mata untuk memberikan pengalaman yang mulus, seperti contohnya teknologi yang tepat atau teknologi that works. Your privacy is safe with us. Jadi banyak kekhawatiran tentang kebocoran data di akhir-akhir ini bisa dari media sosial maupun dari app market share. Apple dengan teknologinya yang bagus beraspirasi menjadi alternatif yang lebih aman. Ben Evans, seorang analis teknologi, bahkan mengatakan bahwa versi Apple lama meyakinkan Anda untuk tidak khawatir jika teknologinya bekerja atau tidak. Dan sekarang Apple meyakinkan Anda untuk tidak khawatir bila teknologi berusaha menyadap Anda. Terus turun. Nah, wait. Apple memberikan layanan mereka seperti iCloud atau Apple News, beberapa hardware baru, dan aplikasi berbayar yang menciptakan ekosistem yang aman dan meyakinkan. Dengan hal itu, pengguna tetap ingin menjadi bagian dari itu. Next. Jadi, Pops and Pops-nya Apple Inc. Jadi yang pertama itu ada Pops dari Apple dan Samsung. Jadi yang pertama adalah mereka mencoba untuk meluncurkan produk baru, lalu yang kedua mereka juga berusaha menutupi celah di pasar, lalu juga yang ketiga ada mencoba untuk mendapatkan keunggulan kompetitif atau reputasi merek. Yang keempat ada perangkat keras dan teknologi dari masing-masing brand. Yang kelima ada sentuhan lengkap. Yang keenam ada sepenuhnya berdasarkan aplikasi. Yang ketujuh strategi penetapan harga. Yang kedelapan delegasi touchscreen. Yang kesembilan sound system yang kuat. Dan yang kesepuluh fokus pada pembahasan bagaimana iPhone bersaing dengan merek smartphone Android di semua area yang memungkinkan. Sedangkan pada POTS Apple ada sistem operasi atau OS X, ada toko eceran eksklusif, ada iOS, iTunes, Siri, dan App Store, ada inovatif dalam pembuatan tren, strategi pemasaran, dan prioritas privasi, keamanan, dan kualitas. Sedangkan pada Samsung ada yang pertama, produk ultra modern, yang kedua ada memanusiakan produk, dan yang ketiga pengalaman pengguna yang lebih baik di Play Store. Next akan dijelaskan oleh Raffi.